Kalau kita lihat di debat pertama Cawapres, bagaimana nih melihat respon publik terhadap ketiga Cawapres yang tampil di debat pertama? Baik, memang debat Cawapres ataupun debat kedua ya di dalam kontestasi rangkaian debat yang dilaksanakan oleh KPU ini memang mendapat sorotan atensi yang jauh lebih besar dibandingkan debat Capres pertamanya bahkan dari segi total percakapannya. Yang pertama memang mungkin dari segi sorotan ada faktor Gibran Effect. Itu yang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan netizen untuk bagaimana memperbincangkan terhadap debat Cawapres maupun juga Cawapres ini. Kalau kita lihat pada tren tadi yang kita lihat pada debat Cawapres pertama, memang sosok Gibran sejak sebelum pelaksanaan debat itu pun sudah banyak diperbincangkan dengan banyaknya sekali narasi tentang bagaimana warganet penasaran dengan sosok kandidat Cawapres Gibran ini, apalagi mungkin dengan segala macam pro kontra yang sempat terjadi juga berkaitan dengan dirinya. Namun di sisi lain Gibran saat itu memang dari pendapat warganet pendapat atensi yang cukup positif karena penampilan cukup epik di debat Cawapres pertama seperti itu, yang memang pada akhirnya juga secara sentimen tadi kita bisa lihat Gibran mendapat sorotan sentimen yang jauh lebih positif. Sedangkan kalau kita lihat dari kandidat Cawapres yang pertama maupun juga yang ketiga saat itu di debat Cawapres pertama, Muhaimin Iskandar justru diperbincangkan lebih banyak mayoritas sentimen negatif karena memang dirasa banyak memberikan pernyataan-pernyataan yang blunder menurut warganet. Serta di sisi lain juga Cawapres Mahfud MD yang dalam konteks perbincangan di ranah jagat maya tidak begitu mendapat banyak sorotan ataupun juga percakapan. Nah, yang menjadi menarik mungkin menjelang debat Cawapres yang kedua ini ataupun debat Capres keempat nanti malam ini kayak gitu, bahwasanya memang tren percakapan sejauh ini terus meningkat. Namun yang perlu menjadi catatan bahwa tren percakapan ini memang lebih banyak mayoritas menyoroti terhadap berbagai macam sorotan gagasan yang notabene-nya tidak serta-merta dilontarkan oleh para masing-masing kandidat Cawapres, melainkan memang lebih banyak juga dikonstruksi ataupun juga di-engineer oleh para masing-masing tim pemenangan dari masing-masing Capres maupun juga Cawapres tersebut. Soal gagasan tentu dinanti oleh publik ya. Betul gagasan sekali. Apa saja yang paling ditunggu-tunggu oleh publik? Baik, nah memang dalam analisis kami ada dua sorotan. Yang pertama adalah sorotan terhadap percakapan warganet atas gagasan-gagasan di masing-masing kandidat Cawapres tersebut. Dari bagaimana ketika sosok Muhaimin Iskandar, kita juga melihat ada sorotan yang paling dominan saat itu adalah di periode tanggal 13 sampai 19 Januari terkait dengan komitmen untuk membangun wisata halal. Lalu juga terkait dengan ada sorotan terhadap polemik BBM, itu juga mendapat sorotan yang berkaitan dengan tema malam hari ini. Kalau kita lihat juga dari kandidat Cawapres nomor 2, Gibran, yang mendapat sorotan paling besar dari percakapan warganet itu adalah terkait dengan pertemuan Gibran dengan raja-raja adat di Maluku saat itu. Itu juga mendapat sorotan yang begitu banyak dari kalangan warganet dan juga menjadi perbincangan tersendiri, serta juga komitmen untuk melanjutkan food estate ataupun juga swasembada pangan yang merupakan kelanjutan dari program pemerintah saat ini. Begitupun juga dengan Mahfud MD pun juga mendapatkan sorotan hal yang serupa juga, salah satunya adalah terkait dengan polemik di Wadas yang memang ini mendapat polemik dari kalangan warganet, ya apalagi memang ini punya catatan tersendiri dengan kandidat Capres yakni Pak Ganjar Pranowo saat ini. Kurang lebih kalau untuk sorotan terhadap percakapan warganet demikian. Namun di sisi lain kita juga memantau dari percakapan Cakradata ini ada juga isu-isu publik yang bergulir yang memang tidak korelasi secara erat dengan masing-masing kandidat Capres. Cawapres nomor 1, 2 maupun juga 3 diantaranya ada terkait dengan isu di lingkungan hidup mengenai deforestasi, itu juga mendapat sorotan dari percakapan warganet yang cukup tinggi juga. Lalu juga elektrifikasi itu juga mendapat sorotan yang tinggi serta energi terbarukan. Dan juga terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat itu juga kami menemukan ada temuan berbagai macam word cloud ataupun juga tren percakapan yang cukup tinggi juga. Ya memang harapannya saat itu kita melihat juga menganalisis bahwa warganet mengharapkan bahwa topik-topik hal tersebut bisa menjadi perbincangan dalam agenda debat nanti malam. Seperti itu adalah isu-isu yang diharapkan publik bisa keluar ya. Ada solusi, ada ide-ide terkait dengan program-program ini. Terkait dengan Wadas dan food estate, ini bagaimana sentimennya di publik? Terkait dengan food estate terlebih dahulu mungkin. Jadi memang terkait dengan food estate ini memang terbagi menjadi dua klaster sentimen ya. Yang pertama adalah dari sorotan terhadap Caimin tersendiri ataupun Gus Muhaimin yang memang mengkritik terhadap keberlangsungan food estate dan bahkan berkomitmen untuk tidak melanjutkan dan lebih preferensi untuk bisa memberdayakan petani sekitar. Nah ini mendapat sorotan yang positif dari kalangan warganet terkait dengan hal tersebut. Dan di sisi lain memang terkait dengan komitmen Gibran untuk bisa melanjutkan food estate ini memang saat ini
ini memang mendapat sorotan negatif yang jauh lebih dominan kayak gitu, karena memang masyarakat ataupun juga dalam hal ini warganet masih belum menilai hasil yang cukup optimal yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan hasil food estate itu sendiri. Lalu di sisi lain terkait dengan konflik Wadas ini juga menarik, bahwasannya di awal memang ini menjadi sorotan karena tadi kaitannya konflik Wadas ini punya keterkaitan historikal tersendiri dengan kandidat capres nomor urut 3 seperti itu. Namun di sisi lain hal ini justru mendapat penyeimbang ya opini ataupun sentimen positif setelah memang Ganjar dan juga Mahfud secara klaim dengan berani menyampaikan bahwasannya memang hal itu harus bisa diulas dalam ditantang balik gitu kepada kalangan warganet yang memang memperbincangkan hal itu. Jadi saya kira juga warganet dalam hal itu nampaknya juga mengharapkan bahwa sorotan terhadap konflik Wadas ini juga bisa diulas dalam rangkaian debat nanti malam. Baik, nanti kita simak ya apakah ini akan disinggung juga oleh cawapres yang lain terkait dengan isu-isu yang dinanti oleh publik.